Ada karyawan baru kayaknya nih. Mas Santo ya? Iya, Mas Santo suruh ya? siap disuruh bang. Widih, baru kemarin viral Mas. Ini udah banyak yang nyuruh bang. Udah banyak euro, ini lagi ganti oli nih? Iya. Waduh, di kantor PTT Lubricants Indonesia ya? Iya tuh olinya. Waduh. Mantap banget dah. Siap melayani seluruh dunia ya Mas ya? Iya siap banget bang. Oke. Abis ini kita lanjut podcast boleh Mas ya? Boleh kita ngobrol banyak bang, seru-seru. Oke, siap. Nabur kuburan, terus kayak contoh apalagi kan karena mau jarah ya kan, mungkin kan makamnya kita nggak nyalain dia doang ya kan. Tapi misalkan Mas Santo saya transfer ya nanti, misalnya udah saya tebarin tuh, saya transfer ya, terus dia 4 hari nggak transfer, itu saya ambil lagi ya kembang. Revolusi mental tuh di Santo Suruh ngebangkitin, bahkan mitra saya ada yang sekolah, bahkan bila perlu ini Santo Suruh ini masuk ke pelajaran sekolah. Benar, jadi Nadiem Makarim tuh ngasih muatan lokalnya. iya, Santo Suruh tuh minimal kan agama, terus bahasa Indonesia, terus nah ini ketiga lah apa kelima sebelum MTK ya kan Santo Suruh. Kita dibagi-bagi hadiah ya. Itu ada apa Kak? Ada produk sama ada merchandise dari Apa PTT. Jadi kita kasih giveaway-nya untuk sobat PTT yang nonton sampai selesai nih. Tadi kan Mas Santo juga bagi-bagi cerita-cerita unik ya tentang pekerjaan yang pernah diterima. Iya. Halo sobat PTT, balik lagi di podcast Station dan kali ini kita udah kedatangan influencer, udah bisa dibilang influencer juga nih karena udah menebar banyak hal-hal positif ya. Alhamdulillah ini udah nggak asing karena wajahnya berlalu lalang di berbagai sosial media, di TikTok iya, ya kan, di Instagram iya. Terus sekarang udah mondar-mandir di podcast nih. Iya, ini dia Mas Santo Suruh. Santo Suruh, siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit juga Kak. Oh iya, nah itu dia tuh salah satu apa ya sebutannya. Apa sih slogannya ya? Slogan dari Mas Santo. Tadi Santo Suruh Santo Suruh siap disuruh. Kalau mau punya duit harus mau disuruh. Kalau mau nyuruh harus punya duit. Nah, ya. Tadiannya kan cuman kalau mau duit harus mau disuruh. Sekarang emang ada juga Kak. Cuma juga. kita nggak ungkapin aja. Takutnya ntar gimana berat gitu. Nah, soalnya di bio Instagram juga ditulis kan iya. ya. Itu juga jadi salah satu hal yang baru ya kan di sosial media ya. Mungkin udah dijalankannya dari tahun berapa? 2019 Kak. Dari 2019. Iya, cuma kalau main sosmed mah sekitar kan Santo Suruh jalan tuh 3 tahunan. 3 tahun 2 tahun nah baru main sosmed itu. Oh, jadi baru-baru ini makanya baru rame itu ya. Awalnya tuh kalau nggak salah yang banyak ramenya nih ya, kalau yang aku lihat di sosial media tuh yang masuk yang masangin token apa? Oh, masangin token itu ya. yang rame. Nah dari situ tuh akhirnya banyak orang yang nge-stuck. Ngeliat gitu ya. Iya ternyata bisa ngerjain apapun. Iya. Awalnya emang berekspektasi nggak sih kayak bakal rame kayak gini? Oh kalau saya sih nggak berekspektasi Kak. Cuma ini aja sih percaya diri kalau usaha ini insya Allah bakal ada hasilnya. Cuma kalau untuk ke media sosial viral kayak gini enggak, karena saya bukan bocah viral ya kan. Istilahnya tadinya kan saya masukin di Facebook tuh. Tadinya kan awalnya dari stiker tuh, saya tawarin orang, terus ya WA, banyak orang punya WA saya juga jadi ke-save kan nomornya betul. Bisa baca status. Nah itu saya statusnya buka jasa suruhan. Terus akhirnya coba bang lu main TikTok, kata teman, main TikTok buat branding aja. Jadi orang-orang tahu. Udah ngasal aja saya upload ngasal kayak gitu. Ya udah pas itu buat branding doang. Terus main IG mah itu enggak baru Kak, baru bikin IG baru, terus saya ini iseng-iseng ngupload kerjaan yang tulisan itu tau nggak, saya screenshot, saya upload, ya udah dari situ juga kan lama-lama banyak, terus kata bocah udah toh uploadin orang video lu banyak, ya udah ngasal aja upload aja. Nah itu yang ngomong udah toh upload aja dan lain sebagainya siapa? Itu temen. Oh teman. Minta kayak si Sobo, Edwin sama bocah udah upload aja toh. Kata dia video lu banyak biar orang pada tahu, biar orderan kita banyak. Kata dia.
ya udah Bu, kata saya ya udah uploadin aja. Hari itu saya uploadin, sekadang upload bisa 5. Aduh, orang videonya banyak kan. Karena banyak stok ya tadi kegiatannya ya. Kegiatannya banyak banget Kak. Ada juga beberapa yang enggak emang kita videoin, cuma kan kalau kita videoin fokus video kan kita enggak kerja jadinya. Iya betul. Terus karena kan enggak semua customer mungkin mau di videoin. Iya, terus emang kita ya udah video ngasal aja video kita, terus udah selesai itu ya kita fokus kerjain. Enggak ada before afternya itu jarang. Karena enggak sempet. Justru itu yang orang tuh bener-bener mau nonton karena beneran dikerjain loh gitu kan. Iya, emang bener Kak, enggak bohongan. Emang kan kerjaan itu kan banyak ya kan. Ya udah. Intinya saya sih buat mendorong juga ini kerjaan banyak, kalau mau ngerjain ya ini loh kerjaan kayak gitu, lebih memotivasi gitu. Betul. Jangan malas, jangan jijik. Intinya kan pulang bawa nafkah kayak gitu. Nah, ya itu. Anak istri di sini di Jakarta. Di Bekasi Kak. Oh, asal dari Bekasi iya, anak istri, orang tua semua di Bekasi. Nah, kan awalnya tuh kalau nggak salah nih dari antar galon ya, ya kan antar iya, galon. tukang galon Kak. Tukang galon gitu. Itu berarti di area sekitaran rumah kan? Di komplek di daerah Pondok Gede. Iya, daerah masih daerah sana. Nah, akhirnya kok sekarang berarti udah nggak ngambil area Bekasi aja kan? Enggak. Udah ke Jakarta. Udah ke Jakarta. Jakarta, ke daerah Jakarta, terus Bekasi Timur. Intinya selagi harganya cocok, bisa terjangkau ya kita kerjain kemanapun. Mau dia ke istilahnya ke Rusia juga. Kalau harganya cocok, bener Kak. Bener. Kita kalau mau ke rumah Lisa Blackpink ya kan. Siapa tahu ya kan namanya. Ribet juga ngurus visanya ya. Asal cocok ya kan. Asal siapa cocok, tahu betul. Kamar mandinya dia kotor ya kan. Iya betul. Banyak kerak-keraknya. Apa rumahnya banyak sawang ya kan. Sawang. Itu juga bisa kita bersihin Kak. Kalau Lisanya mau ya. Kalau kan? Lisanya mau, betul. Tapi kayak seorang Lisa rumahnya banyak sawang apa ya? Sarang gonggo gitu ya sebutannya. Oke, tapi kan nggak mudah ya untuk dari. Nggak mudah Kak. Iya, berarti prosesnya luar biasa, banting tulang. Saya tuh awal buka aja tuh saya karena masih ngadminin sendiri ya itu kan tapi kita yakin kalau kita fokus ya kayak kita ya namanya usaha ya pasti ada hasil, tapi di balik hasil itu kan pasti ada perjuangan ya kan. Intinya kita harus berani berjuang, berani proses. Kita tekunin aja. Saya tuh dari nggak punya modal Kak. Jadi saya emang bener-bener real nggak punya modal. Kadang minjem modal juga ke temen. Kadang warung-warung juga ada yang minjemin saya. Kadang ada orang-orang juga yang minjemin saya. Nanti modalnya saya balikin, saya ambil untungnya kayak gitu Kak. Yang penting hari itu dibalikin kayak gitu. Masya Allah. Ini berarti gak karena niatnya baik, jadinya dikelilingi sama orang-orang baik juga. Iya, intinya sih tergantung kita pembawaannya gimana. Betul, ya kan. Itu kan semua tergantung kita. Kalau kita mau baik ya pilihan, kalau nggak mau baik ya itu pilihan ya kan. Kembali lagi ke diri kita masing-masing. Iya betul. Nah dari misalkan itu kan tadi nggak ada modal, kan kita tetap harus mungkin katakanlah saat itu lebih banyak capeknya mungkin ya. Capek. Ya kan? Terus belum modal kuota. Modal ya kuota. Kan? Terus panas-panasan pagi, siang, sore, malam ya kan dikerjain. Bener. Itu gimana ngebangun semangatnya gitu. Ya kita ngebangun ya karena mungkin ya kita harus berusaha ingin mencapai tujuan ya kan. Ada anak istri, ada keluarga yang emang harus makan, dan ada diri kita juga yang harus buat makan juga. Ya kita harus benar-benar harus ya semangat. Karena orang lain nggak mungkin peduli Kak. Orang lain juga punya kesibukannya masing-masing, bukan yang nggak peduli, kayak saudara, kayak teman. Kita ya mungkin teman bisa bantu kita ya seperlunya, saudara bisa bantu kita seperlunya. Kembali lagi ke diri kita, mau nggak berjuang ya kan. Karena nggak mungkin dia selamanya ngebantu, karena kan dia punya keperluannya masing-masing. Betul. Kita harus factor Kak, istilahnya kita harus ya kita hadapin sendiri. Betul. Mau di luar jungkir balik, mau kotor, mau panas, mau hitam, mau gimana ya harus kita hadapin Kak. Nggak bisa kita kalau ngandelin orang lain, nggak bisa. Iya, dan tadi ya tanggung jawab karena ada anak, istri, dan orang tua juga. Benar, keluarga yang harus dihidupi ya. Benar. Dan dari tadi kan disebut ya dimulai itu Santoso ini 2019 ya. Benar Kak. Untuk sampai di posisi atau ya keadaan yang udah agak enak nih,
prosesnya berapa lama tuh, Mas? Itu sekitar 2 tahun jalan. 3 tahun jalan, 2 tahun jalan. Baru kebentuk tuh polanya dan iya, enaknya. karena itu juga saya masih pelajari, Kak. Jadi cara orang nipu, cara ini tuh saya pelajarin terus, Kak. Cara baiknya gimana, kerjaan bener gimana, ya itu kita ngebentuk itu nggak mungkin, namanya usaha itu 1 tahun 2 tahun nggak mungkin. Betul. Itu butuh proses, bahkan puluhan tahun, bisa nyampe saya aja 5 tahun aja masih belajar terus. Iya. Dan dari awal mungkin juga ngebaca gimana nih pembagian supaya nggak capek doang tapi ada untungnya juga, ya kan? Terus perhitungan untuk kuota, bensin, tenaga yang dikeluarkan. Wah, itu kan harus ada hitung-hitungannya juga ya. Ada hitung-hitungannya juga, Kak. Kadang kita emang harus sering-sering belajar sih, harus sering-sering salah. Jadi biar kita tahu, saya juga sering ditipu, baik sama mitra saya, sama orang yang order, itu juga saya hadapin karena kita harus kita harus tahu buat bahan evaluasi. Jadi kita ketika cara dia nipu begini gini kita udah nolong, tahu-taunya dia jahat sama kita, ya bener-bener tuh orang jahat ya bener-bener ada. Ya saya harus tahu itu, Kak. Kalau saya nggak tahu ya mungkin saya nggak bakal dapet ilmu. Berarti kan tadi disebutkan ada mitra ya. Sebelum ada mitra, Mas Santo kan sendiri nih dia yang ada yang ngubungin ya, Mas Santo yang berangkat sampai akhirnya ngajak teman, itu gimana? Ya pertama-tama sih ya saya kan karena sendiri tuh sendiri, kok tiba-tiba orderannya banyak yang nerima nih, kayak wah kayaknya nggak sanggup nih kalau ya, akhirnya saya ngajak teman saya, lu mau nggak kerjaan gini di mana tuh gini, ya udah ada beres-beres, ya udah yuk gas, ya udah saya ajak satu. Akhirnya karena banyak orang yang tahu juga dari mulut ke mulut, ya mitra akhirnya banyak yang minat, banyak yang minat. Karena waktu itu juga momennya pas banget COVID datang. Nah, ya betul. Nah, disitulah peluang saya besar, Kak. Jadi permintaan banyak, yang mitra saya juga banyak. Nah, disitulah saya mulai. Oh iya, berarti kan dari 2019, 2020 kan COVID tuh. Nah, itu di situ. Banyak tuh yang pakai jasa Santo Suruh ini. Iya banyak, karena kan yang dari aplikasi mungkin kan banyak yang nggak mau ngambil, mungkin keterbatasan, mungkin banyak yang di portal, banyak yang dihalang-halangi. Kalau kita kan mungkin kan tahu daerah situ, terus kita juga istilahnya ya udah kerjain lah lillahi ta'ala, kalau kena COVID atau bagaimana, yang penting kita kan nyari nafkah ya kan. Ya udah sampai kita disuruh bersihin rumahnya banyak virus kayak gitu ya kan, terus kayak nganterin baju ke rumah sakit, nyari obat. Bener-bener nyari obat tuh bener-bener kita cari, Kak, sampai dapet. Terus kayak oksigen, di situ lah banyak orang tahu, beresin rumahnya, bahkan sampai banyak yang takut dan macem-macem lah. Akhirnya disitulah saya banyak yang dikenal. Itu kan juga pas waktu COVID kan juga resikonya besar sekali ya, keluar masuk rumah orang, terus bepergian, dan saat itu kan sangat ketat ya. Wah, ketat banget, Kak. Itu hal yang menjadi halangan apa aja tuh? Mungkin kayak nggak bisa masuk. Masuk komplek gitu kan. Nah itu yang jadi halangan tuh kadang kalau masih kompleks sih, itu juga satu. Dua juga kadang susahnya nyari obat, Kak. Nyari obat yang bener-bener kan langka dulu kan. Nah itu disitulah kita nyari informasi, nyari oksigen. Itu yang jadi kendala. Cuma ya tetap kita cari karena kan kita suruh. Betul. Bukan istilahnya nih di sini nggak ada, ya udah kita diem, nggak begitu. Betul. Kita ya suruh ya inisiatif, disuruh ya harus sampai dapat, nyari channel gini. Intinya ya kita ngelakuin pelayanan juga nanti orang timbal baliknya juga ada juga kayak gitu sih. Iya, berarti benar-benar Mas Santo Suruh ini totalitas gitu. Iya, ya suruh ya kayak sampai nyuruh dapat gitu. Sampai dapat, kecuali kita udah cari, kadang juga kan ada yang ngerjain, ada yang bener emang barang itu nggak ada, disuruh nyari. Kita udah tahu barang itu nggak ada, kita suruh nyari, ya emang dia ada juga yang ngerjain kayak gitu. Ya kita bilang aja ini barang ini nggak ada, Bu, udah saya cari kemana-mana. Emang barang ini iya Mas, saya juga nyari nggak ada. Oh sebenarnya dia emang tahu nggak ada, kita biar disuruh cari doang. Oke, berarti itu kan salah satu customer yang nyebelin atau yang rese ya. Yang rese banyak, Kak.
apa aja tuh contoh-contohnya selain tadi yang itu kan tadi kayak disuruh ya, mungkin ada yang disuruh bersih-bersih rumah nih tapi orangnya bawel atau apa? Ada ya, kalau orang bawel ya itu ya namanya karakter orang ya udah biasa kan. Kalau kita kerja sama orang. Kerja sama orang ya kita juga biasa. Ya intinya sih selagi ya kita juga pesuruh ya, yang pesan ini juga ya intinya ya harus sama-sama menghargai sih kalau saya sih. Kalau sama-sama menghargai ya kita juga enak ke depannya ya kan. Dia minta tolong apa tetap kita layanin terus. Tapi kalau emang dia ngecewain apa gimana ya kita juga nggak bisa. Soalnya kan daripada kita ribet ya kan, kayak gitu sih Kak. Intinya kan kedua belah pihak ini harus ada tengah Kak. Ya dia bisa ngasih rating ke mitra kita juga bisa ngasih rating ke konsumen juga kayak gitu. Betul. Hal yang pernah dilakukan sama tadi customer ya, yang pernah dilakukan apa tuh? Ke Mas Anto deh atau ke mitra? Contohnya? Contohnya misalkan udah dikerjain tapi masih marah aja atau apa, atau ternyata kesepakatannya bilangnya bersihnya segini, bersihnya kamar mandi doang, ternyata satu rumah gitu. Oh itu ada Kak. Banyak yang kayak gitu. Banyak juga yang beres-beres katanya dikit, tahu-tahu banyak. Terus katanya gampang, tahu-tahu ini. Ada juga yang mau ngejebak apa padahal contohnya rumahnya ini apa udah parah banget. Nah, kita juga di situ punya perhitungan. Kita bilang, "Bu, nggak bisa. Takutnya saya ganti parah ini." Padahal emang rumah itu parah pengerjaannya. Ya kita ngeliat sih Kak, karena kita berhak nolak juga. Karena kan kita mitra, daripada kita ngambil resiko, kecuali Bu ini rumah udah parah atau pengerjaan ini kayaknya kita nggak sanggup. Kalau kita kerjain, kalau kenapa-napa kita nggak mau tanggung jawab. Iya, kita nggak tanggung jawab karena kan dimaksa gini-gini. Ya itu kembali lagi ke dia. Yang penting kita udah ada omongan, udah ada perjanjian. Berarti di sini juga harus pinter-pinter juga Pinter Kak, karena kan ya kita kan bukannya yang profesional prosedurnya harus ini, kecuali nanti prosedurnya udah ada ya baru. Nah kalau misalkan kayak gitu, misalkan ada suruhan bersihin rumah atau mungkin jagain hewan peliharaan kan juga ada gitu kan. Itu alat-alatnya siap bawa, udah punya perlengkapan dari Santo suruh nih, atau biasanya dari pihak customernya nyediain gitu? Kalau kita sih Kak, karena terbatas ya kayak karena saya juga bukan orang yang punya modal besar ya kan, bukan orang yang punya duit ya kan. Intinya kan kita di sini pengen kerja ya Kak. Ya gimana caranya ya kita ngakalin ini untuk mempermudah ya. Contohnya misalkan kayak kita tanya di sana ada alatnya enggak ya kan. Tapi kalau orang yang enak ya ada Mas Anto di sini. Iya Bu, saya nggak punya alat Bu. Ya emang keterbatasan kita minim. Terus kita juga emang pengen kerja ya kan. Dia ngasih kerjaan, terus kalau yang orangnya enak ya enak. Di sini pakai aja alat saya. Cuma kalau yang nggak ada alatnya ya udah itu kita inisiatif minjem kemana kayak gitu sih. Cuma kalau emang ribet apa gimana ya lebih baik kita nggak kerjain Kak, daripada nanti resiko ya kan. Intinya dan sih nantinya tidak memuaskan. Nantinya memuaskan. Intinya sih ya kita mau kerja ya kalau ada alatnya ya dari tuan rumah ya silakan. Kalau nggak ada ya kita bawa diri kita ya kan. Intinya kita mau kerja, kalau emang di rumahnya nggak ada alatnya ya kita minjem kayak gitu. Bukan kita udah profesional buat punya alat kayak yang aplikasi atau yang perusahaan-perusahaan besar itu enggak Kak. Kita intinya lebih ke pengen ngerjain, semangat buat ngerjain. Kita tinggal datang bawa badan, inisiatif. Jasanya aja. Iya, gitu jasanya kalau emang kita di sana ada alatnya ya pakai alat yang punya rumah. Kalau dia nggak ada alat ya kita nyari minjem. Iya. Lebih inisiatif sih. Tapi kalau misalnya kayak gitu nih, selalu dimaksimalkan benar-benar sampai bersih gitu. Benar, kita nggak hitungan jam. Iya kan, karena kan ada yang perhitungan ya udah 2 jam harus kelar. Oh gitu enggak, kan. kita bener-bener dia perjanjian dia apa, ya udah misalnya dia beresin, misalnya beres lemari, bongkar ini, itu mau kita sejam, 2 jam, 3 jam, apa dari pagi sampai sore. Iya. Intinya beresin itu yang dia sesuai sepakatin ya kita sampai sore Kak. Kecuali dia bilang ini doang ya, yang itu
terus tiba-tiba ada dadakan, oh enggak Pak, itu beda lagi. Karena kan dia bilangnya yang ini. Iya, sesuai kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Kalau itu kan berarti mau jebak ya kan ya kayak gitu. Intinya kita bilang lagi mohon maaf Pak, tadi kan video ini aja. Kalau memang itu adalah ada tambahan biaya lagi Kak karena tapi di luar. banyak aja yang kayak gitu ya. Ya kalau orangnya enak enggak apa-apa. Cuma kalau orangnya kurang enak atau gimana ya kita mohon maaf aja kayak gitu. Profesional juga, ya. kerja karena takutnya ya kasihan di mitra kita Kak. Untuk penentuan harga itu ditentukan di awal atau setelah pengerjaan baru total segini gitu? Pakat di akad di awal. Ada akad di awal. Ada akad di awal. Misalnya berapa Mas Santo? Saya ngeliat kerjaan dulu, nggak mau nembak langsung nembak aja. Takutnya kerjaannya banyak, upahnya kecil. Takutnya kerjaannya dikit, upahnya banyak, ya kan intinya kan itu nggak ketemu, harus ketemu, divideoin dulu atau kita cek dulu cocok-cocokan harga, misalnya GoPay Pak, nggak cocok Mas Santo, ya udah tawar aja berapa 300, ya udah boleh Pak kayak gitu. Iya. Intinya ada kesepakatan di awal kayak gitu. Pernah dapet tawar atau pekerjaan nih paling tinggi berapa, di angka berapa Mas Santo? Pernah 3.000 ke atas pernah Kak. Itu apa pekerjaannya? Beres-beres kayak beresin rumah, kayak ngerapihin, pindahan. Pokoknya full service semua dirapihin lah intinya sampai. Bantu pindahan juga. Pindahan juga sampai ngerapihin rumah, nata-nata gitu bisa. Dari rumah satu ke rumah satunya lagi ditata lagi. Itu berapa orang bawa itu mitra? Tergantung kita kebutuhan dari banyaknya kerjaan, bisa 5, bisa 6. Istilahnya ya bisa di atas itu juga kan. Intinya sesuai kebutuhan tenaga. Iya. Wah, ini menarik banget. Jadi dari Santo Suruh ini sebenarnya apapun bisa dikerjain. Apapun semuanya, bisa dikerjain. Intinya selagi halal dan nggak melanggar hukum kita kerjain. Apapun itu Kak. Dan belum aplikasi-aplikasi yang ada nih, jasa-jasa bersih-bersih dan lain sebagainya gitu ya, belum tentu sampai tadi kan ada buat jasa pindahan ya kan, terus jasa bersihin kotoran, bersihin rumah, terus aku pernah dengar cerita juga dari podcast disuruh nyetutin orang juga. Wah, pernah. Iya itu nyetutin, terus beli bensin, habis COD-an, nganter COD-an. Iya. Bener Kak, jadi misalnya kakak takut nih buat COD. COD. Toh gue takut tuh nemenin gue COD, ya itu bisa Kak. Nah kayak gitu bisa. Terus tuh gue mau nyari beli motor nih, gue beli motor. Cuma gue nggak sempet nih, gue lagi di kerjaan. Cuma motornya gue komunikasi sama orangnya. Coba lu cek bagian motornya masih halus apa enggak. Terus disuruh ngecek iya gitu. STNK-nya masih cocok apa enggak, masih sesuai enggak sama nomor mesin sama nomor plat ya kan. Ada-ada aja. Nah kayak gitu Kak. Itu ya kita anter, kita konfirmasi cocok bang gini-gini. Ya udah gue transfer dulu itu orangnya. Oke, ya udah. Langsung kita anter kayak gitu Kak, sampai hal-hal random kayak kakak misalnya rumahnya kan banjiran apa gimana, itu kita kerjain, bantuin beberes gitu. Misalnya kakak takut nih, toh gue di rumah sendirian nih, kayaknya depan rumah gue ada orang curiga tuh, gue nggak ini tolong ditegurin dong apa gimana. Itu bisa Kak, bener-bener. Tapi ada yang kayak gitu? Ada. Berarti sangat kayak Mayor Teddy, kayak Mayor Teddy kita, Mayor Teddy datang. Berarti kalau kayak gitu Mas Santo dan mitra juga harus siap terus dong. Siap terus. Kita kayak misalnya San, rumah gua kosong San, jagain ya rumah gua. Itu kita jagain Kak. Jadi mitra kita juga random, orangnya beda-beda. Jadi kita ngebaca situasi maling juga. Jadi dia kan biar dia tuh nggak bisa ngebaca kita. Orang jamnya juga kita nggak beda-beda. Jadi nggak kelihatan orang yang lagi dibayar. Iya, jamnya juga kita random, bisa jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Kita muter-muter jam itu nggak selalu sama. Karena kan kita jadi maling itu nggak bisa ngebaca kita. Berarti ini Mas Santo pinter melihat peluang juga dan memanfaatkan kesempatan yang ada juga ya. Iya Kak, kita harus ngelihat peluang ya kan, harus. Ya ini loh sebenarnya kerjaan tuh ada loh kalau kita mau kerjakannya. Iya, betul. Intinya jangan gengsi lah, karena yang berat itu gengsi Kak, bukan rindu ya kan. Nah, tuh ya buat thumbnail berat itu gengsi bukan rindu, tapi betul. Tapi memang itu siapa sih yang kepikiran ada orang mau bayar cuma buat tuh ada orang yang nungguin depan rumah tolong usirin. Siapa yang kepikiran? Iya, bahkan terus buat COD tadi ngecekin surat-surat kayak
Mas Santo juga kepikiran ini orang nggak punya teman apa gimana sih buat disuruh gitu kan? Iya, mungkin kalau saya sih emang iya inilah suruhan loh. Apa aja ada di kita. Terus bahkan sampai tuh rumah gue lampunya udah mati belum ya? Gue udah di jalan nih. Ya gue ngecekin aja Kak. Itu bang apa udah mati. Udah berapa gitu toh ya? ceban bang. Ya udah lumayan 10.000. Itu karena dekat dari rumah. Iya karena dekat. Kalau jaraknya jauh kayak dia misalnya di Vietnam ya beda lagi Kak. Rumah gue di Vietnam ini. Ya bang gue cek dulu. Jadi tenaga kerja asing kalau Iya. kayak gitu ya. Ya berarti ya random aja gitu orang-orang ya. Ya random kayak misalkan bangkai tikus ya kan di loteng apa ngubur kucing ke malam juga tuh ada tuh ngubur kucing. Semua pekerjaan random bahkan sampai hal-hal konyol kayak misalkan ceweknya biar cemburu, cowoknya biar cemburu, itu juga ada Kak. Jadi banyak ya. Banyak misalnya kayak lu nih, lu sama suami lu Kak, suami lu takut, suami lu ketahuan selingkuh, dia bisa juga nyewa Santo suruh Kak, buat bantalan. Jadi seolah-olah gue yang salah. Itu tuh dari Santo tuh dia gini aja. Si suaminya berarti ngubungin Mas Santo gitu kan. Iya, apa lu ngubungin gue biar lu ngomelin. Intinya biar gue salah dimaki-maki sama lu tuh jangan ngajak suami gue. Tapi ada yang kayak gitu. Emang ada Kak. Beberapa kali atau baru sekali? Ya beberapa dulu juga ada. Karena kan kita nggak punya emang ada kayak gitu bener-bener kehidupan nyata itu Kak. Aneh banget ya kayak drama banget gitu. Emang semua tuh drama Kak. Semua benar-benar yang di sinetron itu benar-benar ada saya alamin. Oh ternyata itu ada sebagai jasa bang. Mungkin nanti kalau emang peminatnya banyak kita bikin PT kan. Iya betul itu bisa jadi buat apa pacar sewaan. Pacar sewaan. Manas-manasin. Nah kalau nggak dia jomblo mau kondangan malu kan. Nah iya itu tuh. Nyari yang tipe gimana ya kan, model gimana, bawa motor gimana ya itu nanti segera gitu kayaknya kita pikirin juga tuh. Nah itu kan juga peluang karena itu juga menjadi karena pasaran itu emang ada. Iya itu kan berarti Mas Santo ini peka untuk melihat keresahan orang tadi kayak mau kondangan tuh tapi ngajak siapa ya. Iya itu gitu. ada loh Kak. Bahkan kayak misalkan biar lu nih dibilang banyak cowoknya itu pura-pura. Gue nelponin lu terus bocah beda-beda siapa tahu nih cowok demen sama gue gini-gini biar lo kelihatan punya istilahnya laku banget lah gitu di depan ntar pas di depan temen gue lu telepon ya itu ada Kak. Menarik banget ya berarti aneh emang drama yang tadi yang bilang sesuatu atau yang hal-hal yang ada di sinetron, di FTV gitu ternyata di dunia nyata tuh ada yang dialami emang sama yang di Mas Santo. Misalnya kayak di TV-TV itu emang bener-bener ada. Emang kayak misalkan contoh kayak film Ajab misalnya dia contohnya dia perilakunya nggak baik apa gimana ya bener-bener ada itu Kak. Apa dia dulu pas mudanya petantang-petenteng songong belagu sama orang terus tuanya stroke itu ada. Emang ada Kak itu. Tapi kalau misalkan untuk kasus-kasus nyeleneh tadi kayak pesanan-pesanan random atau hal-hal nyeleneh gitu ya. Misalkan kayak tadi disuruh jadi pacar sewaan atau pura-pura buat teleponan, terus tadi yang nyelesain kasus suaminya selingkuh, itu kalau kayak gitu budgetnya berapa? Tergantung Kak. Tergantung kalau cuma nelpon doang sih murah 30.000, 35 gocap. Kalau yang bang ngikutin suami selingkuh itu mahal Kak. Karena kan butuh biaya kita. Dan waktunya juga lama juga kan itu. Lama juga kita cek mobilnya di sana enggak apa posisinya bener enggak, dia makan kita ngikut makan, dia kemana kita ngikut kayak Conan gitu Kak. Jadi kayak detektif kayak gitu. Terus ya kalau kerjaan yang misalnya nelpon doang ya itu murah Kak karena kita nelpon doang. Intinya kan biar dia tuh cewek itu kan merasa kalau wah ini banyak yang nelpon cewek. Jadi dia banyak yang demenin gitu. Itu ada Kak. Tapi kalau misalkan ngintilin gitu itu kan berarti si ceweknya nih misalkan istrinya bayar jasanya. Tapi nanti dikasih bonus lagi nggak gitu? Oh karena udah ngikutin apa segala macam. Ya tergantung kalau yang baik ada kasih bonus, kalau yang enggak ya emang segitu. Kadang kita juga tekor ya pernah juga kayak gitu. Tekor karena ya karena dia lama banget. Iya, karena dia satu dia makan yang ikut makan kayak gitu, dia
dia kemana ya ngikut ya kayak gitu. Oh, kita juga keluar modal. Iya, gitu. keluar modal. Mungkin ke depannya ya ada harga spesial Ada di situ. perhitungannya, Iya, karena kan betul. dia pengen tahu informasi ya kan. Iya, betul. Harus akurat terus Iya, ini. iya. Nah, mungkin nanti dibikin badan PT-nya di situ kan buat mata-mata nih. Betul, ada budget sendiri. Iya, nih, kita juga perhitungannya. harus punya orang-orang khusus juga, Kak. Iya, yang bisa nyaru lah. Yang apa bisa segala nyaru, macam. yang pura-pura jadi apalah di sini intinya nggak ketahuan. Aneh-aneh juga ya. Terus kalau misalkan tadi kan banyak hal-hal nyeleneh nih. Aku bacain ada banyak banget pekerjaan dari Mas Santo yang pernah dikerjakan ya. Kayak yang viral tuh yang masangin token ya kan itu. Terus yang waktu itu bersihin kotoran kucing ya di depan Itu rumah bener orang. Kak, itu kotoran kucing mah sering. Cuma videonya baru itu saya upload satu doang. Sebenarnya dari dulu tuh Udah banyak pasti ya. kotoran kucing, kotoran hewan, Bangkai anjing, gitu ya. bangkai itu udah banyak banget Kak. Cuma saya upload tuh misalnya di TikTok gitu, dia di banned mulu tau nggak? Jadi saya males uploadnya karena ini upload di mana lagi biar nggak di banned ya kan. Tapi kalau misal hal kayak lagi ngerjain kerjaan yang kayak gitu, ini kerjaan receh banget nih gitu kan. Ada rasa ngeluhnya gitu gak sih? Kan udah berkali-kali nih kayak bersihin tai kucing nih misalkan. Oh enggak, justru buat kita ini orang gitu. Oh gitu, enggak menurut kita peluang Kak. Semakin banyak tai kucing ya semakin banyak uang kita Kak. Jadi bahkan lu lihat aja gue di mana di lubang WC tikus masuk. Iya. Duit gue ada di WC tuh, rezeki gue ya kan. Mana ada rezeki lu ada nggak di WC lu tuh? Nah itu tadi makanya pinter ngelihat peluang ya udah apalah aja diambil jadi duit gitu iya, ya. karena kebutuhan orang-orang ya emang kebutuhan sehari-hari Indonesia banget tuh gitu. Itu tuh Indonesia banget loh. Emang bener-bener real Indonesia. Iya. Ada aja gitu ya. Nusantara banget. Bener-bener itu kayak kirain tuh itu kan hal receh yang sebenarnya gila ini dia sebenarnya bisa bersihin sendiri gitu iya kan. Mungkin kan di situ dia mungkin ya kembali lagi mungkin dia malas apa gimana ya sama kan. Mungkin mau ngasih rezeki buat Mas Iya, juga. di situ juga kerjaan. Terus kan ini juga ada juga tuh yang makam orang tuanya di sini misalnya di Bekasi. Tolong taburin bunganya. Orang nyekar juga ada, terus rapihin makam juga pernah Kak. Cuma waktu itu saya ngerapihin makam tuh saya nggak berani, saya nyuruh teman saudara saya Ustadz. Karena saya takut Kak. Itu disuruhnya emang malam atau gimana? Itu takutnya kesorean, takutnya saya takut atau gimana sembarangan orang. Iya, saya takutan juga orangnya. Kecuali rame-rame kita ramein kuburan ya kan, kita tongkrongin ya kan. Ini Mas Santo juga lucu juga ya ternyata orangnya. Kalau misalkan lagi kerja gitu di bawah happy aja berarti ya. Ya happy aja karena ya kita dapat ini loh, dapat uang ya, dapat hasil ya kan. Betul. Itu lebih senang. Kita jangan mikirin kerjaan, mau kerjaan itu bau, bahkan pernah beresin rumah juga banyak kotorannya. Ya kita mau mikirnya rezeki loh. Rezeki di mana lagi? Yang penting kita pulang ada hasil daripada kita ngandelin gengsi, bau, terus takut hitam lah, takut muka gua aduh lecet apa gimana, kepanasan. Ya kita lebih baik kita dapat hasil. Jadi capeknya itu ketutup sama hasilnya tadi. Iya. Dan ingat ada tanggung jawab di belakang ada itu. tanggung jawab ya di belakang kita. Iya, Dan kalau yang ditanggung jawab di belakang nggak ada, ya tanggung jawab ke diri kita sendiri juga lebih baik ya kan. Intinya ke diri kita sendiri dulu lah kalau kita nggak mau ke belakang ya kan. Ya kayak gitu sih Kak. Nah ini kegigihannya Mas Santo patut dicontoh ya dan diikuti juga. Nah sekarang kayaknya banyak juga nih pekerjaan atau jasa-jasa serupa yang kayak Santo suruh juga ya. Udah mulai banyak yang ngikutin. Ya. Itu Mas Santo menjadi masalah nggak? Kalau untuk saya sih malah seneng Kak. Jadi justru kayak ide saya banyak yang make, banyak yang banyak yang nerima. Nah, sebelumnya ternyata sebelumnya kalau dulu kan saya kan brandingnya lebih parah Kak. Harus door to door ke orang, ngenalin apa sih Santo, apa sih bansur ya kan, kayak bansuruan, bocah suruan gitu. Apaan sih lebih berat gitu di saya tuh. Pengenalan ke publik tuh kayak
parah gitu kayak kadang yang terima yang enggak ya kan. Iya. Kalau sekarang kan lebih enak dia buka jasa seruan, ngikutin kayak Santo iya, bisa betul. bisa semuanya langsung ya. ke sosial medianya Langsung udah tahu langsung di otak di otak publik tuh mindsetnya udah kayak Santo iya kayak betul. gitu. Jadi dia lebih ke udah ya nggak apa-apa kalau saya justru ya lebih bagus justru apalagi ditempatin di Karang Taruna ya kan. Apalagi ditempatin di keluarga, misalnya di keluarganya ada yang nganggur, udah ini aja gue bagian suruhan aja deh buat keluarga, lumayan kan duitnya muter-muter keluarga juga ya. betul. Iya. Ya tapi nggak ada kekhawatiran sama sekali tuh kayak aduh lapak gue diambil. Enggak, justru saya seneng. Saya bukan orang yang haus akan kayak wah gue takut ya. nih ya serakah. Enggak, saya malah seneng. Saya bukan orang yang misalnya itu bukan kayak gitu, justru senang malah ini loh, emang tujuan saya kan tadinya memotivasi. Saya sering ngasih masukan ke media sosial dulu tuh, ayo bikin, cuma kan orang masih belum tahu kan apaan sih, mungkin kalau sekarang ya lebih udah diterima sih. Iya. Udah brandingnya juga udah di mana-mana, udah dikenal. Iya. Ya kan? Bahkan kalau ngeliat meja aja, misalnya gue bingung nih sendirian, langsung otak coba ada Santo suruh ya kan. Udah kayaknya males nih ini, coba ada Santo suruh. Otaknya tuh udah sekarang tuh udah ingetnya ya Santo suruh ya. Santo suruh ya. Iya, di mana-mana ya soalnya tadi banyak banget pekerjaan yang kayak masangin spray gitu kan. Iya, masang spray terus nabur kuburan, terus kayak contoh apalagi kan karena mau jarah ya kan, mungkin kan makamnya kita nggak nyalain dia doang ya kan, tapi misalkan Mas Santo saya transfer ya nanti, misalnya udah saya tebarin tuh saya transfer ya, terus dia 4 hari nggak transfer, itu saya ambil lagi Kak kembangnya. Maaf Kak ini belum transfer, saya ambil lagi ya kembangnya, udah layu juga saya ambil aja biar bapaknya marah ya kan. Kepikiran aja lagi. Tapi ada nggak kasus-kasus kayak gitu tuh, misalkan kayak udah dikerjain nih tapi nggak dibayar atau ditipu gitu sama customer ya? Kalau untuk intinya jangan kalau saya sih intinya kalau beres-beres itu pasti saya minta Kak, kecuali dia kalau misalkan kayak makanan itu biarin lah biar dia makan, tapi kalau beres-beres kan tenaga kita, ya kita samperin Kak, kita bocah banyak Kak, mau kita ramein rumahnya ya kan, betul. Kita tongkrongin aja, kita anak pangan banyak temen. jadi customer yang mau iseng ngerjain ya nggak bakal bisa juga. Iya, karena kita kan kasihan loh tenaga kita. Betul. Ini kita. Dan itu kan zolim ya ngerjain orang lagi intinya, cari nafkah gitu. Alhamdulillah sih banyak yang ngerti kayak gitu. Lebih kecuali kalau makanan pribadi saya nggak apa-apa saya ditipu ya kan. Yang penting saya jangan nipu. Kayak gitu sih kalau saya nggak. Iya. Berarti ya tadi mungkin Mas Santo juga banyak mengalami hal-hal yang gak ngenakin, tapi juga banyak hal-hal yang aneh tapi jadi pengalaman lucu juga kan. Iya, pengalaman lucu banyak banget Kak. Bahkan kayak ya hal-hal random kayak suruh jagain anaknya. Kayak Mas Santo aja gak jagain anaknya sendiri nih, suruh jagain anak saya orang. Suruh jagain anaknya. Anaknya 5 tahun, lihat saya tinggal. Iya, kalau masih ada emaknya, bapaknya. Kalau udah ditinggal, yang ada itu anak kesambet takutnya. Takutnya ntar ini si Santo bekas jagain anak gua sawan. Nah, akhirnya saya kan kena, makanya ya hal-hal kayak gitu emang ada. Kayak masangin gas, kayak kucing naik di pohon, itu bener-bener saya turunin Kak. Apapun bener-bener apaan, ya. Kayak apa aja, misalnya kayak kemarin tuh iguana, terus iya yang di Instagram belum lama benerin kandang iguana. Iya, iguana, terus biawak masuk ke rumahnya, itu saya tangkep Kak. Saya mah apa aja peluang ya kan, buat dia risih, buat saya peluang. Tapi nggak ada ketakutan buat ngerjainnya? Enggak Kak, saya duit lagi gitu ya? Bukan, emang berani, emang apa berani. aja. Anak pang. Berarti dari banyaknya hal-hal random ya, mungkin ada juga nih beberapa customer yang manggil jasa Om Santo bukan karena sebenarnya dia bisa ngerjain sendiri, tapi nggak apa ya Om Santo aja yang ngerjain gitu kan, mungkin mau ngobrol juga beneran dikerjain gak sih, penasaran gitu. Banyak Kak, banyak, cuma kan kadang saya kagak sempet ya kan, karena kan udah janji sama orang ya. Kalau dulu mah sempat, kalau sekarang kan bukannya udah banyak juga ya. Bukannya sombong, bukannya nolak kerjaan atau pengen, malah saya senengan yang
di bawah gitu, senangan ketemu orang itu senang saya Kak. Cuma kan posisi saya memperbaiki dulu sistemnya, memperbaiki dulu kualitasnya. Nanti ya suatu saat saya pasti nyebur lagi. Bakal emang dunia saya di situ senang. Saya tuh walaupun kata orang, wah lu tuh enak apa di TV apa di radio sering podcast itu rame. Saya mah bukan orang yang kayak gitu Kak, lebih nyaman yang di bawah karena ya emang kita orang bawah, bukan saya tuh nggak seneng kayak ngartis apa gimana, itu nggak seneng, saya lebih enak-enakan di bawah. Jadi sekarang pun kalau misalkan ada waktunya kosong, saya kalau ada panggilan tetap mau ngerjain lagi turun ke lapangan. Itu abis dari Rumpi tuh, udah abis dari Rumpi, Deran, stasiun TV Rumpi. Itu apa krunya Trans 7. Bang Santo order dong bersihin kos-kosan gua. Iya bang, abis dari situ saya beresin makanya no. Oh langsung dikerjain. Iya, kalau saya kerjain itu WC-nya saya iniin. Emang dunia saya di situ Kak. Di rumah aja miaranya ayam, bukannya kayak elang, kayak hewan-hewan mahal. Enggak, ayam loh tanya. Iya, saya mah ayam kayak gitu, burung perkutut ya kayak gitu. Sering nggak kalau abis ngerjain kerjaan di tempat customer nih, terus udahannya karena ini kan pekerjaan yang menarik ya, terus si pemilik rumahnya jadi ngajak ngobrol. Sering gitu. Kak, kita emang harus bersosial ya kan, harus sering ngobrol, sering komunikasi. Justru saya seneng ketemu kerjaan random tuh saya seneng. Oh begini ya, terus karakter orang terkadang misalkan orang cerewet apa gimana itu ya kita hadapin aja, ntar buat bahan obrolan di belakang. Oh gini seru apa? Jadi kenal banyak orang, kenal seru banyak ya kerjaan seru itu Kak. Pekerjaannya yang belum kita bisa kerjain, ternyata seru banget. Jadi nggak fokus, saya bukan orang yang fokus misalnya jaga toko, itu saya justru stres. Bosan kali ya. Bosan, saya senengan ketemu orang, ini beda-beda tuh seneng, apalagi jauh-jauh itu seneng ya. Iya. Nah sejauh ini nih yang mungkin ada beberapa pekerjaan-pekerjaan yang pernah diceritakan di podcast lainnya ya, yang sebelum-sebelumnya. Ada nggak yang belum pernah diceritain nih, tapi ini yang emang ini random banget sih atau aneh banget gitu? Random banget, aneh banget ya itu saya nggak, kayak misalkan kayak ceweknya itu yang ceweknya biar dibilang cakep tau nggak di depan-depan teman-temannya itu juga ada Kak. Banyak kayak hal-hal sepele kayak dia minta kerja ke kita, suruh nyariin kerja. Itu bener Kak. Saya disuruh nyariin kerja buat dia kenapa dia nggak ngambil kerja sendiri ya kan? Kasusnya saya suruh nyariin kerja. Oh mungkin disuruh cariin kerja gitu. Saya nyariin kerja ke dia, ngoper lagi lah, kenapa dia nggak nyari ke sini kata saya. Betul. Itu aneh kata saya. Terus ya banyak juga sih kayak misalnya minta Santo tolong cariin saya jodoh. Itu dari dulu emang ada Kak. Aja. Dari dulu gitu, emang ada. Mas Santo ngeresponnya gimana? Ya kita respon aja. Emang dia order ya kita respon aja. Emang dia kayaknya bener juga nyari condong, misalnya tinggi, kaya, terus ini. Emang bener itu ada tuh nyari jodoh. Bener di luar sana kan mungkin banyak yang nyari jodoh. Mungkin dia nyari jodoh di Facebook nggak dapat ya kan, nggak sesuai, banyak yang lobby doang ya kan. Kriterianya nggak dapat. Nah, aneh banget. Apa orang nyuruh cariin kerjaan itu aneh banget. Emang itu dari dulu juga ada. Saya disuruh nyari kerja buat dia, nyari kerja. Iya, buat dia. Kata saya kenapa dia nggak langsung kerja sendiri? Betul. Saya nyari kerja, disuruh nyariin kerja lagi. Itu aneh banget sih. Itu aneh banget. Terus juga pernah katanya disuruh memotivasi karyawan ya? Iya sering Kak. Saya disuruh motivasi karyawan ya kan. Ya kata saya ya benar itu. Disuruh nyanyi, benar emang ada Kak. Itu Mas Santo yang ngerjain atau mitra? Saya. Kalau mitra yang lain kan nggak kenal kan sama. Oh iya. Nggak kenal, kenalnya kan sama saya ya kan. Ya udah saya kasih motivasi, saya kasih masukan biar dia semangat kerja gini-gini. Emang contohnya real emang orang susah, jadi dia percaya. Itu motivasi yang Mas Santo berikan apa bentuknya gimana Mas teh? Asal adalah saya ngomong cerita aja gitu atau gimana? Ya emang real kehidupan saya Kak, saya ngalamin karena di luar sana banyak yang nyari kerja ya kan. Kita harus kerja semangat, jangan ya namanya kerja capek ya kan. Lebih capek tuh mencari kerja Kak. Karena kita bingung kesana kesini. Kalau emang kita jenuh sama kerjaan kita, ya nikmatin aja dulu sambil kita lihat peluang. Oh apa nih kita mau
emang kita ya kan pilihan, kalau emang dia mau lebih baik ya dia keluar. Ya tapi dia harus punya punya bantalan istilahnya. Betul. Dia nggak asal keluar aja, ya bertahan dulu ya. Bahkan juga banyak dulu kayak ART saya masukin ya kan. Itu juga banyak, misalnya ada yang pura-pura saya ntar bertahan, tahu-tahu dia nggak balik lagi, pura-pura nikah gitu kan. Iya, betul. Intinya ya kerjaan itu ya harus semangat Kak, karena di luar sana tuh ribuan orang Kak nyari kerja, bahkan tukang seblak aja yang lamar sampai pakai ijazah kan. Oh iya ada ya, ada di mana gitu ya? Iya itu seblak loh. Ya kan? Dan dari situ kita bisa lihat banyak banget orang yang butuh itu kerjaan. di luar sana ribuan orang yang mencari kerja. Tapi kita hargain dia mau dia mencari kerja kan, kayak gitu. Kita hargain dia dan kita kasih semangat. Intinya itu buat motivasi kita juga. Dan nganggur itu menurut saya ada baiknya ada enggaknya. Baiknya kita bisa mengkonteksi diri kita di saat kita nganggur. Oh gini loh rasanya nganggur. Nah ketika dia kerja dia punya semangat itu ya kan. Semangat. Karena dia ngerasain nganggur tuh gak enak. Ya intinya ke situ sih Kak. Kalau saya ngebangun lebih semangat lagi, karena kan saya contoh real, bukan anak orang kaya ya kan. Iya, betul, kecuali saya anak orang kaya, saya kasih masukan bapak lu enak. Ya bapak lu kaya, lu enak ngomong kayak gitu ya. Kalau saya ini masih santu tukang galon ya kan. Betul. Jadi lebih real, orang nggak usah diceritain juga. Oh emang dia mau jadi susah. No. Jadi bosnya juga out of the box juga. Jadi kalau ibaratnya kalau bos yang ngomong ya kan dia udah di atas. Nih saya datengin langsung. Lihat gitu. Itu benar-benar menarik. Berarti kalau misalkan nih di PTT untuk kasih motivasi ke sales PTT juga bisa nih berarti. Oh kita bisa ya Kak, berani aja. Saya mah beranian orangnya Kak. Ya tadi itu berani, terus jangan gengsi. Nih intinya nih kita nih keluar. Lu mau pinter apapun, lu punya gelar apapun, kalau lu nggak keluar, lu bakal mati. Oke lah lu introvert ya, introvert gitu ya. Oke lah lu anak introvert ya kan. Tapi lu harus profesional, lu harus keluar. Ketika lu udah keluar ya lu terserah lu introvert lagi juga bodo amat. Lu mau tidur, mau rebahan, mau lu nggak mau ketemu orang lah, anak siapa, introvert lagi gitu terserah. Tapi kalau masalah kerja ya lu harus keluar. Betul. Karena kita tuh ketemu orang random tuh ngobrol tiba-tiba ada lowongan tuh di situ. Nah, kita tiba tuh ada lowongan tuh di mana? Itu tuh tukang tape keliling lagi buka lowongan ya kan. Kita tahu tukang tape keliling ya kita ngelamar aja ke situ dulu ya kan. Ini ada lowongan di mana? Itu tuh misalnya di lapak itu tuh di rongsokan lagi buka lowongan. Jadinya nyari aqua ya kan. Dari keluar tuh bisa dapat link dari mana aja. Nah, keluar intinya tuh harus keluar Kak. Kalau bocah udah nggak mau keluar, itu dia udah males. Karena misalnya dia lulus sekolah nih, dia nggak ada kerja, dia nggak kerja, itu kelamaan nganggur, dia akhirnya jiwa malesnya kuat, stres, bingung mau nyari kemana lagi. Nah ini loh ada contoh Santo Suruh, dia keluar aja dulu, nanya misalnya kebun orang kosong banyak rumputnya, misi aja numpang, Bu mau nggak Bu saya bersihin Bu, nggak apa-apa saya dikasih ini buat belajar mental dia. Ya ada lowongan tukang tape keliling ya dia keliling aja, pede aja. Intinya kan dia kerja, kerjain dulu yang ada. Intinya mau sukses ya tetap nyari yang pasti tapi untuk sementara dia lebih ke kerjain dulu yang ada, jangan gengsi, jangan malu sama teman. Nah dan teman juga, saya juga ngasih tahu juga, kita jangan pernah menghina pekerjaan orang, karena mental dia tuh belum tentu kuat. Betul. Ya kan? Iya kalau kuat, kayak saya mah orangnya masa bodoh ya kan. Kalau orang lain dia nggak kuat ya kan, sedangkan dia mau kerja dikatain sama temennya, wah lu kerjaan lu gitu lu gini bansur apa gimana. Itu parah loh Kak, harusnya dia bisa bangkit. Kalau dia nggak kuat, dia mental dia bisa stres loh. Betul. Makanya kita tuh udah lagi saling menghargai, udah jangan menyindir. Wah lu bansur lu ini bansuruan gitu. Semua tuh suruhan. Bahkan presiden pun suruhan rakyat ya kan. Betul. DPR juga rakyat kan. Ya iya intinya ya kita jangan saling menghargai lah, jangan menghina kerjaan orang. Karena dari hinaan itu sahabat tahu kalau mentalnya kuat dia bisa tangguh Kak. Tapi kalau mentalnya nggak kuat dia bisa lari dari sini. Harusnya dia dapat uang. Betul.
malu, Ngancurin ngancurin rezeki mental. orang. Mental itu makanya kan Pak Presiden apa tuh yang mental yang anak muda tuh. Revolusi mental. Nah, revolusi mental tuh sekarang ini ada di Santosuruh. Nah di Santosuruh. Benar ini. Santosuruh Benar-benar. untuk 2020 berapa nanti? 2030. Itu revolusi mental tuh di Santosuruh ngebangkitin, bahkan mitra saya ada yang sekolah. Bahkan bila perlu ini Santosuruh ini masuk ke pelajaran sekolah. Benar. Jadi Nadiem Makarim tuh ngasih muatan lokalnya iya, Santosuruh tuh minimal kan agama, terus bahasa Indonesia. Terus nah ini ketiga lah apa kelima sebelum MTK ya kan Santosuruh. Masukin paling bawah juga enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Sesuai PPKN olah kayaknya PPKN apa olahraga ya kan masukin aja Santosuruh. Ini pelajaran apa? Tiba-tiba itu kalau dimasukin orang tuanya kok anak gue tiba-tiba nyuci piring. Ya kan kok tasnya dianin dengan rapi. Oh ternyata di sekolah ada pelajaran Santosuruh loh. Ya kan mental dia dibangun dari sekolah. Betul. Jadi Ini kan contoh perumpamaannya. iya ya kan? apa kayak dulu kan zaman dulu tuh kayak lu tau nggak kayak bagian sekolah ada yang piket. Iya, iya. Nah si Anu si ini hari betul. Jumat. Iya, ada saya si pembagiannya. Eka si itu si ini hari Kamis ada pembagiannya. Sekarang kan udah dikerjain OB. Betul ya, udah nggak ada. Udah kayak nggak gitu-gitu. ada. Jadi mental itu udah hilang. Betul. Udah hilang makanya kembali lagi makanya bila perlu pemerintah nih masukin Santosuruh ke pelajaran. Jadi misalnya gurunya mau ngeteh mau ngopi itu ini siapa nih yang mau bikin Iya, kopi. Jadi buatin ya kan berbakti juga sama guru. Nah ketika orang tuanya di rumah dia anak saya udah Iya, betul. ternyata diem-diem ada pelajaran suruhan loh. Itu kan bisa aja kan. Pelajaran suruhan. Kayaknya kita bisa tag ke Kemendikbud ya. Pelajaran suruhan, tapi emang bener ya. Iya harus Itu bisa mentalnya jadi dari mental, bawah. ya. Maksudnya kita intinya Revolusi ngomongin soal mentalnya revolusi itu. mental karena anak-anak sekarang tuh malesnya dari Lembek ya. Karena ya dulu kan kayak piket, lu tuh bagian lu piket jangan pulang dulu sebelum piket. Betul ya. Nah itu bener. Takut banget kita dulu sama ketua kelas. Iya sama ketua kelas lu ntar nggak naik lu kan. Nah sekarang ada OB ya kan. Ada OB, Ya kan betul. ya kita nggak nyalain OB tetap dengan kerjaannya ya anak-anak sekolah ya juga dibangun mentalnya. Jadi orang tuanya anak saya udah nyuci piring rajin ya kan. Jadi udah biasa rajin Kak. Nah makanya Santosuruh ini bila perlu masukin ke pelajaran nanti. Ya saya cuma ngusul aja kalau mau dipakai syukur enggak ya nggak apa-apa. Betul. Tapi emang tuh kan sekali lagi ini kan tadi peluang juga kan bisa melihat kesempatan tadi yang dari awalnya ngomongin apa tadi mentalnya harus dibentuk juga. Iya. Terus tadi ngomongin semua nggak boleh malu sama pekerjaan apapun karena kita semua kan juga suruhan. Gitu kan. Iya semua kan selagi halal dia tiba-tiba kan bersih dulu kan siapa yang bolos bersihin ini apa lapangan tuh apa Iya. bersihin rumput ya cabut-cabutin ya kan. Betul. Kalau enggak nih kamu nih bagian hari Senin nyiram kembang di sekolah ya kan. Iya. Kan ada kan nih Iya sini nih nah nyiram kembang. Nah itulah itu udah nggak ada Kak. Itu udah mental gitu nggak ada sebenarnya bagus itu. Iya. Nah makanya kedepannya pelajaran Santosuruh tuh ada di materi. Betul. Tapi emang itu mesti buat ngebentuk mental supaya kan katanya kan generasi zaman sekarang kan males lembek, luar biasa. nggak bisa disuruh Karena ngambek kalau disuruh. Ngambek, baperan, tau nggak? Betul. Baperan bocah Pundung. ini. Iya bocah baper, tau nggak? Jadi kayak gini nih. Itu yang salah satu. Emang dari sekolah itu Kak. Sekolah itu dia udah dimalesin. Karena dulu kan kita ada piket, ada apa itu udah dikurangin. Terus kedua lembek mental kita. Dikit-dikit di ini kena inilah apalah hukum. Terus kayak dua di media itu dia scrollnya yang enak-enak doang Bang. Contohnya sukses Langsung sukses lihat kayak Atta sukses Halilintar itu ngeliat Atta Halilintar dulunya apa dia kan dia ceritain dulu pernah nggak makan bahkan kondangan ya kan Pak Reja Arab ya kan Reja Arab dulunya jaga apa dagang warnet ya kan jaga dia warnet. Ngeliatnya sekarang padahal betul. Reja Arab cerita yang dulunya flashback yang dulu Pak Jokowi sebelum jadi presiden nganuin kayu ya itu kan harus dibangun lagi orang-orang sukses tuh yang bener-bener jadi cara sukses tuh nggak gampang prosesnya tuh harus ditontonin terus jangan nyekrol yang senengnya doang dia hal-hal yang duniawi banget iya dia ngeliat sawah
wah kayaknya enak nih jadi bos sawah. Dia ngeliat sapi lagi musim sapi, kambing, wah coba gue jadi bos sapi. Itu kan mindset dia udah parah tuh. Langsung misalnya ke yang nggak ngelewatin proses. Iya, terus dia lihat bos skincare jalan-jalan punya gedung ini. Betul lagi. Terus dia, wah enak gue jadi bos skincare nih. Terus anak sekarang jamnya, aduh siapa ya mau ngasih money laundry ke gue Iya kan. Nah itu hal cepet, maunya instan ya. Mainnya instan, jadi dia nggak mindsetnya itu ya dikeluarin ya dari itu. Terus dia takut item, takut dekil. Saya gue dekil banget Kak, gue bodo amat, gue mau dekil. Yang penting gue punya uang buat keluarga. Gue mikirin ganteng mah ya gue lapar. Ganteng juga enggak. Udah ada istri, udah ada anak. Iya, mau belum ada istri juga anak juga kita ngapain mikir itu. Yang penting apa? Kita punya uang, punya kerjaan, itu juga udah jadi. Karena keren itu bukan dari tampang juga. Mungkin kalau orang-orang lihatnya saya tampang ya, lebih ke tampang. Enggak ada yang mengiyakan, enggak ada yang mengiyakan di sini. Pekerja keras. Nah, mungkin itu kita harus ngebangun dari mental dari bawah. Betul. Itu parah itu Kak, bener-bener baperan, disuruh panas ke warung alasannya dikit panas banget. Zaman dulu itu tukang tape Kak, keliling Kak. Itu 14 komplek dikelilingin sama dia. Mau panas mau apa, yang penting dia ada hasil ya kan. Belajar dari tukang tape keliling, tukang bajigur, tahu kan? Tukang bajigur keliling loh, bawa-bawa itu. Ya kan, bakso gerobak yang kecil itu bakso tusuk. Anak-anak muda tuh dari akang-akang tuh kan. Terus cuangki, itu berat Kak. Apalagi lu ngerasain tuh ngangkat ini Kak, tukang buah pikul, tau gak? Oh iya. Yang 2000-an itu berat itu. Nah makanya tuh ya harus masukin tuh ke pelajaran sekolah tuh biar dia mulai rasanya berat nyari duit ya kan. Jadi dia udah lama lagi ngeliat tukang buah pikul. Itu gue pernah nyoba Kak, gotong itu berat ya ternyata. Luar biasa. Makanya kita jangan sekali-kali menghina pekerjaan orang. Jangan merendahkan pekerjaan orang. Jangan. Kalau mental orang itu kuat, ya buat pacuan. Tapi kalau nggak kuat kasihan Kak. Karena gue tipe orang yang sering dia ngina pekerjaan orang. Wah ini bocah ngina kerjaan orang. Terus dari perkumpulan pertemanan itu yang luar biasa Kak. Itu tongkrongan itu jadi kayak contoh gini Kak. Misalkan ada tongkrongan nih, ya kan. Tongkrongan ini teman. Itu satu teman keluar pengen maju. Itu nggak boleh loh sama salah satu orang di tongkrongan ini. Karena apa? Dia dibilang sombong. Wah lu belagu lu ini udah sombong gak mau nongkrong lagi. Padahal dia bukan sombong Kak, dia lagi memperbaiki diri dia di belakang. Dia lagi kerja keras. Tapi mindset teman-temannya ini udah bilangnya dia sombong. Dia sombong. Akhirnya kalau dia kuat bodo amat dia terus jalan. Tapi kalau gak kuat dia balik lagi. Jadi gak maju-maju juga ya. Gak maju-maju. Harusnya teman-teman di tongkrongan ini harus support. Kasih dukungan, kasih masukan. Ih bagus loh. Iya udah kerja dulu. Nanti kalau lo udah kerja udah bagus, kapanpun nongkrong lagi. Balik lagi nggak apa-apa. Mau kapan itu, yang penting fokus ke kerjaan dulu. Jangan main ada waktunya. Boleh kita ngobrol nongkrong tapi harus tahu waktunya. Kalau kita nggak tahu waktunya, ya lu kan punya kehidupan harus lebih baik. Siapa tahu dari tongkrongan kita ini teman-temannya ada yang berubah, bisa ngerangkul nasib kita kayak gitu. Betul. Kadang kan kita baru keluar aja dibilang sombong, dibilang ini, padahal di belakang lagi proses. Akhirnya udah jangan temenan sama dia, dimusuhin ya kan. Itu kan ada seperti itu ya kan. Karena kan saya orang lapangan, tahu gerak-geriknya, tahu permasalahannya. Ya itulah mindsetnya harus dibangun. Jadi dari teman-teman tongkrongan, kalau menurut saya kalau di tongkrongan ini emang nggak menghasilkan, emang feeling kita kayaknya gue capek nongkrong mulu gini, jenuh, ya keluar aja, nggak usah takut. Mau diomongin mau apa, ya itu pilihan dia. Yang penting kita harus bertarung di luar sana. Betul. Ini banyak banget insight yang didapat dari Mas Santo pada podcast kali ini. Tapi aku juga masih penasaran nih, kalau misalkan Mas Santo kan sekarang dikatakan udah di posisi ya
dibilang enak juga lah ya. Ya enak nggak enak ya itu masih ada yang perlu dievaluasi, banyak, masih proses. Tapi kan mesti tidak sekeras awal-awal ya, masih door to door ya kan, terus masih keliling sana sini. Berarti sekarang sudah punya mitra, udah bisa bagi pekerjaan ke teman-teman yang lainnya. Ada nggak sih sekarang ini nih yang mencemooh atau kayak tadi misalkan contohnya sombong sekarang udah enak, udah tinggal ke TV doang, udah tinggal ngembangin di sosial media doang gitu. Ada nggak yang ngomong kayak gitu? Banyak Kak. Banyak teman orang banyak yang ngeliat saya, wah sombong Santo udah ini nggak mau. Lah sombong dari mana? Orang dulu dia juga kagak ngikut, kita aja kerja nggak mau, terus dia ngatain kita ya kan. Tapi untuk orang-orang yang tahu saya di lingkungan saya tuh, orang-orang yang tahu justru dia nangis Kak. Karena dia tahu perjuangan saya, malah ngedukung kayak udah toh terus nggak apa-apa, kamu terus di atas, bila perlu terus bangkitin terus suruhan ini biar sampai besar. Tapi kalau orang yang nggak mau kita maju, kita dibilang sombong. Itulah gunanya mental kita ya, mental lapangan ya bodo amat kita. Betul. Kan karena dia taunya kita pas enaknya aja kan. Tapi kalau orang yang benar-benar gak dukung kita tuh justru support kita banget Kak. Sampai benar-benar justru sekarang. Nah iya, kita udah bisa bedain mana orang yang gak mau kita maju, mana orang yang mau maju. Kalau yang mau maju dia terus support. Tapi kalau orang yang gak bikin mau kita maju, mental kita kalah, kita dibilang sombong. Wah sekarang sombong ini dulu gini-gini. Mental kita mencoba untuk jatuhin mental kita, cuma kan kita mental lapangan, mental gak bisa Mas Santo mental gitu pung ya kan. Mental pang. jadi benar-benar ya bodo amat. Itu dia taunya kita pas ini aja. Dulu kan kita ajakin juga. Mana kan kalau saya orangnya lebih memerhatiin Kak. Mana orang yang hina saya, mana orang yang ngejapong saya lebih baik diam, tapi saya perhatiin, oh ini orangnya saya titik-titikin. Oh ini dia. Ketika dia ini udah tahu kita perilaku dia. Karena saya orangnya lebih merhatiin diam. Ketika udah banyak ini, berarti tahu. Karena mental saya di luar tuh lebih parah Kak. Karena dihinanya luar biasa. Benar-benar lu bansur ya kan, lu ngapain lu ngikut Santo, lu suruhan. Itu ada omongan kayak gitu. Karena saya punya mata-mata juga Kak. Nih, coba dia ngomongin gua apa, tuh lu diomongin gini-gini. Saya tahu informasi, bahkan dari mitra saya juga kayak misalkan dia pura-pura tuh kayak saya kasih orderan apa gimana, dia sengaja dilamain biar ngecewain pelanggan gitu. Ada gitu ya. Cuma kan saya tahu triknya dia, gini ya udah. Tapi kalau untuk hal kayak gitu terjadi nantinya Mas Santo saya nggak mau pakai dia lagi. Saya aja. cukup tahu gini paling saya diemin aja. Karena kita ambangin, jadi kayak teman tapi nggak teman ya, kita tahu caranya lah. Intinya kita dia secara halus, kita juga secara halus kayak gitu. Berarti ya ada aja orang-orang yang mau menjatuhkan usaha Mas Santo ya. Banyak yang kalau mau jatuhin, banyak banget. Cuma kan kita tenang Kak. Kalau hati kita tenang itu mental Kak. Tapi kalau hati kita iri, jahat sama orang, terus kita kayak sombong, itu jatuh Kak. Tapi kalau hati kita tenang, kita bersangka baik, itu lebih nyaman sih, lebih tektok kayak lo aja sama gue nih. Pasti tenang kan, enggak kayak ada rasa Santo sombong apa gimana, enggak kan. Karena kita merasa diri kita ya biasa gitu, kita biasa aja selalu. Dan tujuan Mas Santo kan juga untuk cari rezeki yang halal. Benar. Ya kan. Ya kalau dia mau ngikut. Betul. Terus kan? Juga ya ngebagi rezeki juga buat teman-teman sekitar masih nganggur sebelumnya. Terus jadi tuh nggak ada rasa serakah mau cari rezeki sebanyak-banyaknya. Jadi sejauh ini dikasih jalannya ya mulus-mulus aja. Mungkin ada nggak enaknya, tapi tetap Mas Santo bisa melewati. Iya, semuanya. Melewati itu kita ya namanya ujian ya kita jalanin Kak, bukan kita ceritain. Kalau ceritain mah, contoh misalkan saya contoh sama istri ya, misalnya itu saya sebenarnya banyak berantemnya juga Kak. Cuma saya bilang sama istri saya, jangan dia juga tahu jangan nulis status atau berisik ya kan. Karena orang itu 50% dia ngetawain kita, rumah tangga kita kalau kita berantem apa gimana. 30% itu pura-pura
pengen tahu kepo tapi sebenarnya pengen tahu dalamnya ada apa sebenarnya dia kepo ya kan. Nah makanya saya bilang ke istri saya juga kalau permasalahan ya udah diem aja, namanya rumah tangga ya pasti ada masalah. Betul. Ya kan kayak gitu sih, saya lebih belajar karakter orang sih kayak gitu. Berarti sama sekali hal-hal yang tidak mengenakan tadi entah dari orang lain terus dari teman sendiri itu sama banyak. Sekali nggak menjatuhkan nggak bikin down. Enggak, ya? Karena kita tenang Kak, kembali lagi ke diri kita. Kalau kita jahat sama orang, iri sama orang, terus sifat kita animah ya kan, mahmudah ya kan, kayak gitulah sifat-sifat yang tercela. Ada tuh di pelajaran agama ya. Pernah belajar tuh di pokoknya nanmimah, mahmudah, pokoknya tercela gitulah. Ini yang tahu-tahu aja ya, yang beda rekening gak bisa ya. Kayak gitulah. Itu kan intinya kita tenang, saya diajarin tenang Kak. Jangan iri sama orang, gimana tuh caranya. Itu kalau kita diri kita tenang ya kan, nggak iri sama orang, terus berprasangka baik, itu rezeki bakal datang Kak. Betul. Tapi kalau kita iri sama orang, dengki, apa sifat-sifat tercela, itu pasti dia bakal kesusahan sendiri Kak. Percaya dah sama saya, bener. Kalau kakak sama iri sama orang pasti rasanya gak enak. Tapi kalau kita ini bawanya selawa aja. Iya betul. Santai aja, bodo amat ya kan. Iya betul. Iya. Berarti kedepannya nih Mas Santo mau akan seperti apa sih Santo Suruh ini? Santo Suruh ini ya kedepannya ya mungkin kita insya Allah via aplikasi ya Kak. Berarti mau via, sekarang kan masih konvensional jadi kayak ada by WhatsApp ya? Iya by WhatsApp aja. Terus nanti dari WhatsApp tuh sistemnya gimana? Misalkan masuk nih ke lempar WhatsApp. ke grup. Oh siapa yang mau ngambil gitu. Terus ya kayak mungkin kedepannya ya jauh lebih besar Kak. Ya pengen, ya namanya pengen go interdunia ya kan. Jadi kan mau sampai Rusia, sampai Vietnam, sampai rumah Lisa. Iya, saya pengen, ikan ada hashtag saya tuh, seluruh dunia melayani. Ya, melayani seluruh dunia. Insya Allah itu ya mungkin cita-cita saya Kak. Amin, iya manifesting ya. Ya suatu saat ya, siapa tahu ya kan, siapa tahu kan. Mungkin kan di daerah-daerah misalnya di Korea juga kan Lisa kan juga mungkin bingung kan nyari tetangganya ya kan. Tetangganya orang kaya semua ya kan. Siapa tahu kan Lisa pengen makan bakso apa kamar mandinya ribet dia. Tuh gue pengen. Ya abis ini pasti disupport sama Kementerian Pariwisata dan Kreativitas. Iya siapa tahu kan. Disupport sama Pak Sandiaga Uno abis ini ya. Saya pengen, siapa tahu pengen ini, wah kayaknya ide saya. Cuma emang itu impian saya, tapi saya pernah mimpi sih kayaknya. Ya nggak apa-apa, orang mimpi kan bisa. Enggak, apa mimpi tidur gitu Kak. Mimpi tidur. Pas tidur mimpi kayaknya Santo Suruh menyeluruh dunia dulu ya. Kayaknya sih emang feeling saya. Pelan-pelan feeling suatu saat, apa entah itu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun itu kita nggak ada yang tahu ya. Dan mungkin dari awal Mas Santo awalnya masih nyetak stiker. Iya itu kita nggak tahu saya kayak gini. Siapa yang kepikiran bisa masuk Brownies ya kan, masuk Trans TV, orang kenal radio, orang TV, radio. Dia nyuruh saya ke situ, suruh jadi apalah inilah ini ya, kita siap aja, siapa yang tahu kan rezeki. Saya juga nggak pengen di posisi itu kan, bukan bocah yang pengen viral ya kan. Tapi emang udah rezeki, terus emang udah jalannya kayaknya. Saya juga takut karena juga saya bocah nakal Kak, bocah bader. Kayak misalkan tadinya selang-selengit tiba-tiba ya misi gitu, harus jaga sikap gimana gitu. Betul attitude ya, pas lagi bekerja ya. Jadi belajar banyak juga. Terus sikapnya sekarang harus lebih ditata lagi. Misalkan dulu ngelihat cewek, sekarang itu pura-pura. Gak bisa. Karena orang udah tahu nih Santo Suruh gitu. Iya, kita liatin aja tuh pura-puranya. Ntar gini ntar jadi gitu. Emang kita bocah bader di belakangnya. Bocah tongkrongan kan tadi juga. Iya, bocah bader. Tapi jangan kaget suatu saya bader emang bader. Tapi kalau untuk kerjaan ya kita bener Bang. Profesional juga. Kerja kita. Kan saya tanemin sama bocah juga. Iya lu terserah, lu mau mabuk, lu mau bader, lu mau main cewek, lu mau itu pilihan lu. Tapi ketika kerja ya lu harus posisiin lu di sini. Ya kan, jangan lu bawa ke kerjaan itu namanya, karena kerjaan ini kan bisa ngidupin lu. Iya betul. Ya kan, dari
makanya saya tuh seneng lihat orang sukses Kak. Saya tuh ngeliat warung rame tuh saya seneng banget. Apalagi orang yang perusahaannya gede bisa mempekerjakan orang, itu saya seneng banget Kak. Karena dari satu karyawan yang dia bisa pekerjakan, di belakang dia bisa berapa nafkahin. Betul. Itu saya senang banget Kak. Makanya saya emang gak punya sifat iri, nggak ini, karena ya makanya alhamdulillah dikasih jalan yang sampai saat ini ya kan. Karena sifat saya tuh nggak pernah iri Kak. Karena saya pengen oh gila loh, di belakang dia satu orang loh bisa dia ini dia pekerjakan, ada nafkah loh, yang dia bisa beli apa ya kan, beli apa itu buat keluarganya, buat ini ya kan, itu luar biasa loh menurut saya. Jangan jangan kita punya rasa iri. Kayak misalkan contoh kayak tetangga baru buka warung makanan ya, itu udah diomongin gini. Kasihan, harusnya dukung, wah bagus, ini belanja, jajan, teman support. Siapa tahu dia punya karyawan, dia bisa kerjain. Saya lihatnya di belakang ini loh Kak, karena saya ngerasain rasanya kita ini. Saya selalu ngeliat di belakangnya itu siapa, di belakangnya. Kadang kita jangan ngeremehin pekerjaan orang, tapi lihat di belakang dia tuh ada orang yang dia nafkahin. Ada tanggung jawab yang yang dia tanggung dan dia kita harus menghargai setiap orang yang ada di sekeliling kita Kak. Maupun dia kerja apa, istilahnya dia ini kita hargain ya kan. Karena apa? Dia udah berjuang buat keluarganya, udah wah luar biasa lah. Karena di luar tuh beda kayak kita di sekeliling kita, real Indonesia tuh kayak gitu. Karena kan orang cuma ngelihat ya udah enaknya aja, ngeliat proses di belakangnya prosesnya. Jadi buat ya anak-anak zaman Gen Z ya itu harus berani panas, harus capek, harus berani. Dulu tuh di sekolah kan saya tadi tanemin mata pelajaran Santo Suruh. Iya, siapa tahu Pak Nadiem mau ngikut ya kan. Betul, dijadiin buat muatan lokal. Iya, muatan lokal. Kan? Iya, bila perlu kalau didengar ya luar biasa. Luar biasa. Nanti kita tag ke Kemendikbud ya Kak Rizky. Iya boleh. Karena pelajaran suruhan itu ya buat ngebangun mental. Buat mental, ya betul mental, sih. Iya, kayak zaman dulu bahkan kan sering disuruh emak ke warung ya kan, gini-gini. Itu kan udah jadi ini kita tuh ciri khas Indonesia banget. Dan ya kan? Dulu kita disuruh ke warung kalau nggak disisa kembalian pun juga nggak apa-apa kan. Tapi kayak kalau anak sekarang harus ada timbal baliknya ya. Nah iya, tapi seenggaknya kalau emang ada timbal baliknya, kalau dia masih rajin ya nggak apa-apa. Ini udah timbal baliknya, nggak mau jalan, maunya kadang di tongkrongan disuruh beli rokok nggak mau, maunya ngisep barang ya kan. Padahal duit yang nyuruh iya. Karena tinggal jalan doang, dia nggak usah ikut patungan, berarti gitu kan. Iya, berarti banyak banget nih. Makin banyak lagi nih, makin panjang obrolannya, makin banyak juga yang bisa diserap ya. Dan untuk Sobat PTT juga. Dan aku mau tanya juga nih, Mas Santo, misalkan nanti udah gede nih si Santo Suruh, katakanlah udah ada aplikasi, tetap gak Mas Santo mau kerjain di lapangan atau mau di kantor aja lah udah gitu? Ya saya akan kembali ke kota saya. Kayak Pak Jokowi ya. Saya akan kembali ke kota saya Bekasi sebagai rakyat biasa ya kan. Emang udah biasa ya Bang ya. Biasa. Iya. Biasa lagi. Benar-benar jelata ya kan. Ya saya tetap ini Kak, tetap saya Santo yang sebenarnya. Ya mau saya pengen yang Santo yang ini ya, ini udah diri ya, udah istilahnya udah ini ya, dia udah tugas saya kelar, tinggal nunggu waktu kapan saya ya istilahnya ya tinggal nunggu waktu saya udah kelar ya. Apa istilahnya program saya udah selesai. Ya saya pengen udah selesai lah istilahnya, udah lega gitu, bisa nolong banyak. Ya tetap saya Santo yang dulu yang miara burung, miara ayam, tetap di bawah. Saya bukan orang yang ketika di atas saya di atas mulu. Enggak, saya pengennya emang pengen di bawah. Cita-citanya apa sih Mas Santo sebetulnya? Saya ingin menjadi pengusaha. Pengusaha. Iya, dari dulu tuh bahkan guru saya nanya, yang lain pada polisi, tentara, ini dalam hati saya kayaknya ini saingannya banyak juga nih. Saingannya banyak juga. Iya lagi. Tapi kan pengusaha juga banyak. Tapi kan pengusaha kan saingan, tapi bentuk untung-untungan. usahanya juga beda-beda ya. Ini salah satunya juga usaha
suruh-suruh gini, siapa yang kepikiran? Iya, saya pengen emang cita-cita jadi pengusaha Kak, karena saya pengen memperkerjakan orang banyak. Suatu saat juga saya ada modal besar, saya bakal terus melebarkan usaha-usaha saya, bukan usaha Santo Suruh juga, tapi kayak kuliner. Terus saya pengen tuh dagang tuh, nanti saya dagang kayak gerobak tuh, saya punya bakso tusuk tuh. Nanti saya mau pekerjakan yang cewek-cewek cakep ya kan. Jadi buat dia tarik dia. Tukang bakso. Nah itu Tukang bakso dan SPG-nya. Lah iya itu loh ciri khas kita ya kan. Bisa jadi beda ya. dari yang lain. Kalau usaha kan emang harus beda. Lah beda. Walaupun kaki 5 yang jaga yang cakep-cakep. Tapi filosofi tadi Mas Santo mau buka usaha, mungkin tadi kan ngeliat dari cerita-ceritanya kalau jangan ngerendahin kerjaan orang, karena di belakangnya ada banyak yang harus dinafkahi. Itu luar biasa Kak, karena saya emang di posisi itu. Jadi pengen punya keinginan juga pengen buka ladang rezeki buat banyak orang. Bener Kak, karena saya tuh senang banget kalau ngeliat orang, wah karyawannya banyak. Itu saya senang banget Kak. Itu satu loh yang dia bisa nafkahin di belakang dia. Itu kalau berapa orang? Iya betul. Coba satu orang di belakangnya ada 5 keluarga. Berapa yang biasa dibantu makan gini. Itu luar biasa Kak. Saya makanya senang banget kalau ngeliat orang-orang punya kerjaan. Bener. Daripada dia jangan iri, orang punya karyawan dia iri. Itu orang-orang yang namimah itu Kak, yang sifat-sifatnya sifat-sifat tercela itu. Makanya saya kurang respect sama orang yang enggak ngedukung usaha orang. UMKM tuh harus didukung. Nggak senang lihat orang senang. Iya, UMKM mindset kayak gitu udah harus kita tinggalin. Udah nggak kepake. Kita tuh semuanya merangkul udah. Kalau orang udah nggak merangkul itu udah susah buat usaha. Bener. Sekarang tuh udah zamannya merangkul. Contoh kayak misalkan kita nggak ada yang tahu. Ini mungkin feeling saya aja. Warung Madura sama Indomaret bersaing. Iya. Kita nggak ada yang tahu. Suatu saat itu saya punya ide, pasti suatu saat itu kita rangkul jadi mitra. Itu, nah di Madura ada ATM-nya, ya kan? Ada, ya kan bisa diperbarui lagi pembayarannya lebih ini. Siapa tahu bisa ide saya kepake tuh. Jadi dia Indomaret. Warung Madura mitra Indomaret ya kan, jadi barang-barangnya bisa dari dia. Ya, betul. Jadi lebih merangkul gitu ya kan. Iya. Siapa tahu ya kan warung ucok, warung apa, jadi warung lebih merangkul. ucok. Jadi kayaknya lebih merangkul. Iya. Kayaknya sih feeling saya kadang usaha tuh harus merangkul karena nggak bisa lagi kita saingan. Contoh kayak saya misalnya ada yang nanya, berarti saingan aplikasi dong? Enggak. Saingan misalnya si hijau apa si kuning apa si mana, berarti saingan dia dong. Enggak, saya bilang kita punya basic masing-masing, punya kelebihan sendiri. Iya juga. Silakan pakai dia, silakan ya dia dari sini silakan, bila perlu kita saling merangkul. Jadi lebih kuat, lebih intinya ya bisnis sekarang merangkul Kak. Betul ya. Banyak banget nih yang bisa kita review dari podcast hari ini ya. Banyak banget dari mulai tadi pengalaman Mas Santo, terus juga ya kisah-kisah di luar pekerjaan ya. Nilai-nilai kehidupan banyak banget sih hari ini yang bisa diambil dari podcast kita hari ini. Tapi kita sebelum menutup podcast kali ini, kita mau ada bagi-bagi hadiah ya. Yaitu ada apa Kak? Ada produk sama ada merchandise dari apa PTT. Tuh? Jadi kita kasih giveaway-nya untuk Sobat PTT yang nonton sampai selesai nih. Tadi kan Mas Santo juga bagi-bagi cerita-cerita unik ya tentang pekerjaan yang pernah diterima. Iya. Jadi buat Sobat PTT nih kalian komen 3 pekerjaan yang pernah diterima sama Mas Santo. Boleh yang dari tadi kita omongin di podcast, boleh juga mungkin yang di luar atau di sosial media. Sebutin yang paling unik, nanti kita pilih yang benar-benar unik banget dan aneh banget, itu dapat hadiah dari kita tadi, produk dan juga merchandise dari PTT. Kalkulasinya setelah 7 hari kontennya tayang. Jangan lupa cantumin media sosial juga, nanti yang menang kita umumin langsung ke Instagram kalian gitu ya. Jangan lupa langsung komen, ajak juga teman-temannya untuk komen, siapa tahu nanti dari teman-teman kalian Saudara juga. Boleh nggak komen? Saudara boleh, mungkin Semua Mas Santo sendiri mau komen juga boleh. Boleh ya, terus saya komen Mas Santo juga pasti tahu nih. Saya pengen dapat juga nih. Saingannya banyak juga nih kayaknya. Betul. Nah,
sekali lagi sebelum menutup kita ada ujangan nih. Apa dari tuh, Kak? Mas Santo untuk sobat PTT, mungkin untuk Gen Z, untuk ya Gen Z, terus mungkin teman-teman yang masih nganggur tapi nggak keluar, ngeluh doang di dalam rumah. Nah, boleh kasih ujangan. Iya. Kita harus punya prinsip kita harus bertarung di luar tuh bener-bener bertarung, bukannya kita ngandelin orang ya kan. Kita harus keluar, kita nyari relasi, nyari pertemanan di mana lowongan, ya udah kita harus jalanin. Nggak bisa kita diem. Kalau siapa yang nolong kita ya kalau bukan diri kita sendiri, kita harus keluar ya kan Kak. Pokoknya kita ya keluar aja. Mau keluar ngopi, mau enggak, mau ngemper, ya itu terserah dia, intinya keluar aja. Karena di luar sana tuh banyak persaingan, ya kita hadapin. Nggak bisa kita, wah panas nih, males nih, gue takut sendiri. Ya kita harus sendiri loh. Ya, kita kemana-mana harus belajar, harus banyak berani salah, buat belajar, jangan takut, intinya kayak gitu sih Kak. Jangan ngeluh, jangan langsung ngeluh, capek panas, jangan. Emang panas, ya kita hadapin. Kalau mau adem ke daerah Rusia sono yang dingin gitu ya ntar dingin lagi ngeluh di sono ya kan. Ngeluh dingin banget, makanya ya udah kita keluar aja, kita harus keluar, ayo keluar, jangan-jangan ntar habis ini pada keluar lagi. Lu kenapa keluar? Suruh Santo keluar, pantesan ramai banget. Maksud gua keluarnya ya cari kerjaan. Nyari sangat kerja. menghibur banget nih Mas Santo ya. Takutnya ntar dia keluar bener, wah ramai banget nih di luar gak? Lah tadi gue sudah keluar bang, gitu. Maksudnya keluar, ayo semangat nyari kerjaan, nyari pengalaman, harus pengalaman. Karena jangan gengsi juga jangan gengsi, pokoknya jangan gengsi, bodo amat. Terus jangan ngatain temen yang lagi berjuang, jangan. Siapa tahu dia awalnya dari tukang galon ya kayak saya kan, bisa kayak gini. Siapa tahu dia dari cuma kerjaan motong-motong apa ya dia kayak gitu. Temen punya usaha support, siapa tahu usahanya gede, betul, bisa mempekerjakan orang, itu luar biasa kayak. Ya itu sih, istilahnya harus keluar, jangan gengsi. Semangat, harus tahan banting, harus kerja keras. Betul. Oke, terima kasih Mas Santo. Ya, makasih Kak, hari ini udah sama-sama hadir dan membagi banyak nilai kehidupan. Semoga tadi yang Mas Santo obrolin ya, harapan-harapan tadi mungkin di sini nanti bakal ada Kemendikbud yang nonton juga. Sobat PTT juga terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai jumpa di podcast session berikutnya.